البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang tersifati dengan semua sifat-sifat kesempurnaan, Zat yang tersucikan dari semua cacat-cacat dan kekurangan. Sebagaimana pula kita memuji kepadanya atas semua nikmat-nikmat yang dicurahkannya bagi kita, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Karena sungguh tidaklah ada satu detik dari detik-detik yang kita lalui di dunia ini, akhwani fillah, bahkan tidaklah ada satu desah nafas yang kita hembuskan kecuali kita merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala padanya. Dan terkhusus pada malam hari ini, bihamdillahi tabaraka wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan dan taufik yang diberikan untuk kita bisa bermajlis kembali di dalam salah satu rumah di antara rumah-rumahnya ini, yang semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di sini, kita berharap untuk dikumpulkan kembali kelak di negeri yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surganya. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita membahas tentang salah satu poin penting berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya kita tidak boleh bertanya-tanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kaifiyahnya. Sebagaimana pula jelas tidak boleh seseorang dalam permasalahan sifat-sifat Allah menetapkan kaifiyah tertentu, yaitu bagaimana tentang suatu sifat kita tidaklah mengetahuinya. Oleh karena itulah siapa saja yang ingin masuk dalam perkara tersebut
dengan menetapkan bagi Allah kaifiyah sifat tertentu, maka dia telah berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Sebagaimana pula kita tidak boleh mengatakan berkaitan tentang ketetapan-ketetapan Allah dengan pertanyaan kenapa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah ditanya tentang apa-apa yang ditetapkan dan dilakukannya. Sebab semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan-perbuatan Allah itu semuanya adalah ketetapan-ketetapan yang dibangun di atas ilmu yang sempurna dan kebijaksanaan yang sempurna. Dan ini hendaknya benar-benar terpatri pada diri kita, akhwani fillah. Karena siapa saja yang menyelisih hal tersebut akan terjatuh dalam penyimpangan yang banyak. Tidaklah orang-orang ahlut tashbih, yaitu orang-orang yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluk, terjatuh dalam kesesatan tersebut, bahkan kekufuran tersebut, kecuali di antara sebab awalnya. Kenapa? Karena mereka menetapkan kaifiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, menetapkan bagaimananya suatu sifat, sehingga ketika mereka tetapkan dan mereka samakan dengan sifat-sifat pada makhluk, akhirnya mereka menyamakan Allah dengan makhluk, dan ini adalah kekufuran. Man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafar. Siapa saja yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kufur. Kenapa? Karena Allah telah menegaskan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau seorang banyak bertanya kepada Allah dengan pertanyaan kenapa, ini juga akan menjatuhkan dalam penyimpangan. Nah, karena padanya bentuk ketidaktundukan terhadap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. I'tirad, terutama berkaitan dengan masalah takdir. Nah, kenapa Allah menghukum hamba-hamba yang bermaksiat padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mentakdirkan dia bermaksiat? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak layak muncul dari seorang mukmin. Nah, kewajiban kita adalah meyakini bahwasanya ketetapan Allah itu hak dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu hak, dan semua ketetapannya adalah ketetapan dari zat yang penuh dengan kebijaksanaan. Baik. Sekarang kita akan masuk pada poin penting juga, ikhwan, berkaitan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, yaitu berkaitan dengan keyakinan kita tentang Al-Quran. Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal Qur'anu kalamullah wa tanziluhu wa nuruh laisa bimakhluk li'anna al-Qur'ana min Allah wa ma kana min Allah falaysa bimakhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, dan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, serta nur dari Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah Al-Quran itu makhluk. Li'anna al-Qur'ana min Allah wa ma kana min Allahi falaysa bimakhluk. Dikarenakan Al-Quran itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, permulaannya dari Allah, dan apa saja permulaannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukanlah makhluk, melainkan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha qala Malik bin Anas wa Ahmad bin Hanbal wal fuqaha'u qablahuma wa ba'dahuma. Dan demikianlah Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah,
dan Imam Ahmad Ibn Hanbal serta para ulama-ulama fikih sebelum keduanya dan setelah keduanya berkeyakinan. Nah, pada kalimat yang ringkas ini, ikhwan fillah, Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala ingin menegaskan tentang keyakinan ahli sunnah yang pada sebagian masa keyakinan tersebut mendapatkan ujian yang sangat besar. Itu berkaitan dengan keyakinan kita tentang Al-Quran. Apakah Al-Quran itu kalamullah ataukah makhluk? Dan jelas di sisi ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, perkataan Allah yang sifat kalam merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah telah tegaskan dalam banyak ayat, di antara yang sangat jelas Allah katakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Dan Al-Quran adalah sebagian dari kalamullah. Karena kalamullah tabaraka wa ta'ala bukan hanya Al-Quran saja, tapi semua kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para rasulnya adalah kalamnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan berucap, berkata sesuai dengan kehendaknya di waktu yang dia kehendaki dengan kaifiyah yang dia kehendaki. Dan ini keyakinan kita ahli sunnati wal jamaah. Karena setiap Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala khonifillah diturunkan padanya kitab. Jadi kitab Allah bukan hanya Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Akan tapi di sana ada kitab-kitab yang tidak kita ketahui namanya dan kita tidak diberi ilmu tentangnya. Akan tapi kita yakini setiap Rasul diturunkan kepadanya Alkitab. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hadid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sungguh telah kami utus rasul-rasul kami bil bayyinat, dengan bukti-bukti yang menjelaskan dan menunjukkan tentang kebenaran yang mereka bawa. Kemudian Allah katakan wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka itu Alkitab. Nah, ini menunjukkan bahwasanya setiap rasul-rasul yang diutus diturunkan kepada mereka Alkitab. Akan tapi ada yang kita diberitahu tentang kitab-kitab yang diturunkan tersebut, yang semuanya adalah kalamullah. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul dari Rasul-Rasul Allah adalah kalamnya, yaitu kalamullah tabaraka wa ta'ala, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang kita ketahui namanya, seperti Taurat yang diturunkan kepada siapa? Taurat Nabiullah Musa. Kemudian Injil yang diturunkan kepada siapa? Yang kecil siapa itu? Nabiullah Isa. Zabur diturunkan kepada siapa? Zabur kepada siapa? Yang kecil belakang, Nabi Dawud. Baik. Kepada Nabiullah Dawud. Nah, kemudian Al-Quran turunkan kepada siapa? Yang kecil lagi, yang paling kecil siapa? Paling kecil? Baik, antum. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang kita ketahui. Kemudian Suhuf Ibrahim wa Musa. Di sana kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala banyak yang tidak kita ketahui namanya. Tapi kita beriman pada setiap rasul diturunkan kepadanya Alkitab.
Dan jumlah para rasul berapa? Jumlah para rasul Abu Fauzan 315 sebagaimana dalam hadis Abi Umamah. Naam, jam'un ghafir, yaitu jumlah yang banyak dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun para nabi lebih dari itu. Naam, karena tidak setiap nabi itu diangkat menjadi rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu adalah kalamullah. Nah, dan ditegaskan di sini berkaitan dengan Al-Qur'an, akhwan, karena itulah kitab yang diturunkan kepada kita. Dan pada zaman yang telah lalu dan tidak sebentar terjadi ujian yang besar berkaitan dengannya. Oleh karena itulah para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka membuat fasal khusus dan pembahasan khusus tentang keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap mukmin berkaitan dengan Al-Qur'an. Nah, dan sebenarnya cukup bagi seorang muslim mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Quran itu adalah perkataan Allah. Akan tapi setelah munculnya fitnah yang besar itu, di mana manusia diseru untuk mengakui dan meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, maka butuh untuk kita menegaskan bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Nah, kita bahas dulu apa yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di sini, kemudian kita bahas sedikit tentang peristiwa besar yang menimpa kaum mukminin tersebut, akhwan, untuk kita ambil ibrah darinya. Di sini beliau mengatakan wa tanziluhu. Ya, Al-Qur'an itu tanzil, yaitu turunnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tegas dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Fussilat, tanzilum minar rahmanir rahim. Al-Qur'an turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanzilun min hakimin hamid. Naam. Ini sangat tegas menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu tanziluh. Adapun cahaya, bahwasanya Al-Qur'an itu juga cahaya Allah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Disifati dengan nur sebagaimana Allah juga telah mensifatinya dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-15. Allah katakan, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin." Sungguh telah datang kepada kalian dari sisi Allah nur, cahaya, dan kitab yang sangat jelas isinya dan menjelaskan kepada kebenaran dengan sangat gamblang. Dan bukanlah Al-Quran itu makhluk. Dalil tentang hal ini, akhwani fillah, sangat banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila salah seorang dari kalangan orang-orang musyrik minta perlindungan kepadamu wahai Nabi, maka berilah perlindungan sampai dia bisa mendengar kalam Allah. Di sini sangat jelas Nabi diperintahkan untuk memberikan perlindungan kepada orang musyrik yang minta perlindungan kepada beliau, tapi bukan karena cinta pada mereka, melainkan karena itu adalah sarana untuk mendakwahi mereka, sehingga mereka bisa mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ikhwani fillah, kita lihat pada beberapa peristiwa sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja dan bahkan mengupayakan untuk orang-orang musyrik bisa mendengar perkataan beliau, karena itulah dakwah. Bagaimana bisa kebenaran ini sampai didengar dan sampai ke telinga-telinga mereka-mereka yang belum mengenalnya. Karena dakwah bukan hanya kita mendakwai orang-orang yang sudah kenal. Kalau orang-orang yang sudah mengenalnya, maka itu jelas. Kita butuh untuk semakin menambah ilmu, tapi di sana ada hal lain yang juga jangan sampai kita kesampingkan. Untuk bisa menyampaikan kebenaran itu kepada orang-orang yang belum mengenalnya.
Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang minta perlindungan walaupun dia musyrik agar bisa mendengar kalam Allah. Agar bisa mendengar kebenaran, agar bisa mendengar al-haq sehingga diharapkan mereka bisa untuk menerimanya. Dan dalam ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Dan yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an bukan makhluk karena kalamullah adalah sifat. Al-kalam adalah sifat dari sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Allah itu bukanlah makhluk. Allah Subhanahu wa taala telah katakan ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bagi Allah Subhanahu wa taala ada khalq yaitu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan al-amr yang itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an min amrillah. Al-Qur'an itu termasuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah diperbolehkan untuk bersumpah dengan sifat dari sifat-sifat Allah. Sebagaimana boleh meminta perlindungan dengan sifat dari sifat-sifat Allah. Makanya di antara dalil yang menunjukkan Al-Quran itu bukan makhluk, yaitu bimbingan Nabi SAW bagi seorang yang turun di suatu tempat. Nah, ketika safar dia turun di suatu tempat atau singgah di suatu tempat, kita dibimbingkan untuk membaca doa apa? Apa Hizam? Doa ketika turun, antum standby mau buka lapak misalnya. Jangan lupa doa ini. Naam, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini doa penting ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nazala manzilan." Siapa saja yang turun di suatu tempat, tsumma qala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Siapa saja yang turun di suatu tempat, kemudian dia membaca ini, a'udzu bikalimatillahi tammat. Aku meminta perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari kejelekan apa-apa yang Allah ciptakan. Maka tidak akan bermandarat baginya sesuatu pun sampai dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Man nazala manzilan. Manzilan ini umum ya kawan. Di mana saja kita turun ke tempat, jangan lalai untuk membaca doa tersebut. Seorang pergi berdagang kemudian membuka di tempat dia berdagang, jangan sampai lupa. Di awal dia turun untuk membaca doa yang ringkas ini, minta perlindungan kepada Allah. Nah, berangkat menuju ke sawahnya, turun di tempat itu, atau seorang tiba di tempat yang dia tuju atau di terminal atau di bandara untuk menunggu. Jangan lupa untuk membaca kalimat permintaan perlindungan ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan lam yadurruhu syai' hatta yartahila min manzilihi. Tidak akan bermandarat baginya sesuatu pun sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Akan Allah jaga. Baik. Syahid yang menjadi inti dari hadis ini ikhwan, yaitu pada kalimat a'udzu bikalimatillahi tammah. Di sini kita dibimbingkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dengan apa? Dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna. Kalau seandainya kalamullah itu adalah makhluk, perkataan Allah adalah makhluk yang termasuk di dalamnya Al-Quran, maka tentunya tidak boleh kita berlindung kepada makhluk pada hal-hal yang tidak dimampu oleh makhluk tersebut. Ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya Al-Quran, demikian pula perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala yang lain
bukanlah termasuk dari deretan makhluk. Akan tapi masuknya pada cakupan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan keyakinan ya khanifillah, keyakinan ahli sunnati wal jamaah yang dari kurun para sahabat radhiyallahu alaihim, kemudian berlalu zaman demi zaman manusia berada di atas akidah yang lurus itu. Kemudian muncul firqah demi firqah, diawali dari munculnya firqah Khawarij. Nah, yang benih-benihnya sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan munculnya seorang yang mengkritik Nabi dan mengatakan i'dil ya Muhammad, Dzul Khuwaisirah namanya. Berlaku adillah ya Muhammad. Ini benih dari benih-benih Khawarij. Ya, kemudian fitnah ini semakin membesar sampai pada puncaknya terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan setelah itu semakin besar fitnah demi fitnah yang muncul. Dan tidaklah muncul firqah dari firqah-firqah bid'ah ikhwanifillah kecuali muncul juga lawannya. Jadi ini kebiasaan iblis beserta bala tentaranya untuk menyesatkan manusia, ikhwan. Manusia disesatkan dari dua hal, yaitu al-ifrat wa tafrid. Berlebih-lebihan, kemudian mereka juga menyesatkan dari sisi apa? Bermudah-mudahan. Contoh orang-orang Khawarij. Mereka berlebih-lebihan dalam mengambil ayat-ayat berkaitan dengan ancaman. Melampaui batas sehingga setiap orang yang berbuat dosa di sisi mereka dari dosa-dosa besar dianggap kafir. Maka muncul setelah itu firqah yang kebalikannya, yaitu Murji'ah, yang menganggap bahwasannya dosa dan kemaksiatan tidak berdampak pada keimanan sedikit pun. Saling berkebalikan. Demikian pula muncul firqah Rafidhah yang mengaku mencintai keluarga Nabi, dan muncul firqah kebalikannya, yaitu Nawasib yang memancangkan permusuhan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian seterusnya. Ada firqah yang menolak sifat-sifat Allah dari kalangan Jahmiyah, muncul firqah yang menetapkan tapi kebablasan, yaitu menetapkan sifat dan menyamakan dengan makhluk yang diistilahkan dengan al-musyabbihah. Dan pada semua rentetan kesesatan-kesesatan tersebut, akhwani fillah, maka yang hak adalah apa yang ditempuh oleh ahli sunnati wal jamaah, di mana mereka adalah ummatan wasata, umat pertengahan yang mengambil dalil dari semua sisinya. Mengambil dalil dari semua sisinya sehingga mereka selamat ketika mereka mengembalikan pemahaman dalil-dalil tersebut kepada pemahaman generasi awal, pemahaman para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, berkaitan dengan Al-Quran, belum muncul pemahaman menyimpang kecuali di masa kekuasaan Ma'mun. Di masa kekuasaan Ma'mun, yang dia notabene adalah seorang khalifah dari keturunan Abbasi, yang biasa diistilahkan dengan dinasti Abbasiyah saat itu, yang keturunan dari keturunan Harun ar-Rasyid rahimahullah ta'ala. Cuman Al-Ma'mun ini, akhwani fillah, Allah subhanahu wa ta'ala uji dengan kesukaan pada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu akal. Memang diberi kecerdasan, tapi ghairu muwaffaq, tidak diberi taufik untuk mengarahkan kecerdasan tersebut pada hal yang bermanfaat. Saya suka untuk membahas hal-hal yang dibahas oleh ahli filsafat, aqlaniyun. Akhirnya dia perintahkan untuk membuat
Nah, perpustakaan khusus dan pembelajaran khusus yang diistilahkan dengan Darul Hikmah saat itu. Nah, di situ diterjemahkan kitab-kitab Yunani dan di sini dari awal-awal masuknya pemahaman-pemahaman batil ikhwani fillah di tengah-tengah kaum muslimin, di antaranya berkaitan dengan Al-Qur'an. Dan di antara sebab musibah juga dikarenakan dia kemudian mendekatkan dirinya dengan para tokoh-tokoh bid'ah dan menjauh dari ulama-ulama sunnah. Karena kita ketahui sendiri akhwan, banyak dari para ahli bid'ah yang memang mereka itu penjilat penguasa. Ingin memanfaatkan kekuasaan penguasa untuk menyebarkan keyakinan-keyakinan sesat mereka. Nah, dan tokoh ahli bid'ah yang menjadi penasihat Ma'mun saat itu adalah Bishr al-Marisi dan Ahmad ibnu Abi Du'ad. Ini salah satu tokoh yang sangat zalim dan memiliki kelicikan yang luar biasa dan akan memikul beban yang sangat besar berkaitan dengan dosa sekitar permasalahan fitnah Al-Quran itu kalamullah atau makhluk. Yaitu siapa tadi? Bishr al-Marisi dan Ahmad ibnu Abi Du'ad. Ya akhirnya akhwanifillah setelah pemahaman Mu'tazilah semakin masuk dan diyakini oleh Ma'mun, akhirnya dia betul-betul berkeyakinan dengan keyakinan Mu'tazilah sebagaimana penasihat-penasihat ini. Dan di sini akhwan, nah, bahayanya memang seorang memiliki teman duduk yang buruk. Walaupun dia seorang penguasa, walaupun dia seorang khalifah, nah, walaupun dia seorang alim, tidak akan selamat dari keburukan teman-teman yang jelek kalau dia tidak menjauh darinya. Nah, karena kejelekan ini akhirnya dia berkeyakinan Mu'tazilah dan menjadi keyakinan pokok dia. Kemudian di tahun yang disebutkan oleh ulama tarikh tahun 218, di sini mulai didorong Ma'mun untuk apa? Untuk memaksa rakyatnya dengan kekuasaannya agar mereka juga meyakini keyakinan i'tizal, keyakinan Mu'tazilah terkhusus berkaitan dengan Al-Quran, untuk menyatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ya, semua yang tokoh di balik itu semua ya tadi Bishr al-Marisi dan Ahmad ibnu Abi Du'ad. Dan mulai tahun itulah ikhwan yang diistilahkan dengan mihnah khalqil Quran. Ya, ujian berkaitan dengan keyakinan bahwasanya Al-Quran itu makhluk yang diserukan oleh Ma'mun dengan apa? Dengan dorongan dari dua penasihatnya, Bishr al-Marisi dan Ibnu Abi Du'ad. Sehingga para ulama saat itu dipanggil untuk ditanya keyakinan mereka tentang Al-Quran dan dipaksa untuk menerima keyakinan ini. Dengan ancaman, dihentikan santunannya, kemudian akan dipenjara, disiksa, dan seterusnya. Naam, nasallallahu al-afiyata wassalamah. Dan ini kebiasaan ahlul bid'ah. Kapan saja mereka memiliki kekuasaan, maka yang pertama kali akan mereka sikat adalah ahli sunnah. Ulama-ulama sunnah. Maka saat itu para ulama, sebagian mereka ada yang kemudian menjawab seruan itu, sebagian yang lain berusaha untuk membebaskan dirinya dengan menggunakan tauriyah, menggunakan kalimat-kalimat yang bisa menyelamatkan mereka. Secara zahirnya seakan-akan ikut mereka, tapi hakikatnya tidak. Sebagaimana yang masyhur ketika ditanya Al-Quran itu kalamullah atau makhluk, mereka mengatakan Taurah, Zabur, Injil, Al-Quran
hadhihi kulluha makhluk. Maksudnya tangannya sambil mengacungkan tangannya, menghitung Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an, ini adalah makhluk. Maksudnya tangannya agar selamat dari hukuman. Dan juga selamat dari kesesatan. Cuman tetap saja mereka menganggap dia mengikuti akidah itu, dan manusia pun kalau seandainya semua ulama seperti ini tentunya kebenaran akan tertutupi. Dan sunnatullah tabaraka wa ta'ala untuk senantiasa ada segolongan dari umat yang kokoh di atas kebenaran. Dan itu pasti, tidak akan mungkin pada satu zaman dari zaman-zaman yang dilalui manusia di mana semuanya berada di atas kebatilan. Tidak ada yang kokoh di atas kebenaran. Itu tidak mungkin. Karena Allah telah tegaskan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Senantiasa akan ada segolongan dari umatku yang kokoh di atas kebenaran. Dan disebutkan hanya 4 ulama saat itu, akhwan, yang kokoh tegar menyatakan Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Cuman dikarenakan kerasnya hukuman dan siksaan, akhirnya tinggal 2 yang bisa bertahan. Itulah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala dengan sahabat beliau yaitu Muhammad ibn Nuh, yang saat itu mereka berada di Baghdad. Dan karena berita tentang ketidakmauan Imam Ahmad untuk menyambut seruan sesat itu sampai kepada Ma'mun, yang kebetulan saat itu dia tidak berada di Baghdad tapi di negeri Turtus, akhirnya meminta untuk Imam Ahmad dan Muhammad ibn Nuh dibawa ke sana untuk diancam lagi, kalau tidak mau akan dibunuh sendiri oleh Ma'mun. Dan dia telah menyiapkan pedangnya untuk membunuh sendiri Imam Ahmad jika dia tidak mau mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh ahli bidah tadi. Dan pada perjalanan tersebut, akhwani fillah, disebutkan banyak hal-hal yang didapati oleh Imam Ahmad sebagaimana dalam biografinya, berupa pengokohan bahkan dari 6 orang yang awam. Karena memang akhwan, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan, akan berikan at-tathbit bagi hamba-hamba yang beriman. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan berikan kekokohan bagi orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh. Ada yang menemuinya sekedar untuk bisa menyampaikan kepada Imam Ahmad agar tetap bersabar walaupun dia harus mati. Yang dengan itu Imam Ahmad semakin tegar dan sabar untuk apa? Untuk menyuarakan al-haq dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dipertemukan dengan Ma'mun. Di sini juga ibrah yang besar, akhwani fillah, bahwasanya muslim mukmin jangan sampai lalai pada setiap ujian yang menimpa dia untuk semakin mendekat kepada Allah dan semakin khusyuk dan memperkuat harapan kepada Allah dalam doanya. Bukan malah bingung kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah. Karena doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Imam Ahmad akhwani fillah, sehingga pada selang beberapa waktu sebelum Imam Ahmad tiba di negeri Turtus sudah terdengar berita Ma'mun telah meninggal seketika. Tanpa sakit, tanpa ada tanda-tanda. Dan itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, di antara wasiat beliau, wattaqi da'watal madlum,
fa innahu laisa bainahu wa bainallah na'am hijab. Laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu dari doanya orang-orang yang terzalimi, karena sungguh tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah untuk dikabulkan. Dan itu salah satu contoh dalam sejarah di mana doa seorang alim yang sangat jelas pengkabulannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang betul-betul Imam Ahmad tidak bertemu dengan Ma'mun. Nah, akhirnya beliau dikembalikan ke negeri Baghdad. Cuman belum berhenti ujian sampai di situ. Dengan meninggalnya Ma'mun, ternyata yang mengganti adalah saudaranya, yaitu Al-Mu'tasim. Dan pada kurun ini, kurun yang paling kuat dalam mendakwahkan keyakinan batil tadi. Walaupun Mu'tasim tidak meyakini keyakinan Mu'tazilah sebagaimana Ma'mun saudaranya, tapi telah diberi wasiat untuk terus menyeru kepada keyakinan itu. Akhirnya dengan kekuasaannya dan rasa cinta kepada saudaranya, akhirnya dia meneruskan program batil tadi. Dan tentunya tetap tokoh bid'ah di belakang itu ya Ahmad bin Abdul Wahab. Jika semakin keras ujiannya, dan Imam Ahmad saat itu pun di penjara dengan berbagai macam ujian dan siksaan. Yang beliau tinggal sendirian, sebab Muhammad ibn Nuh telah wafat dalam penjara karena beratnya ujian. Lihat, sendirian sekarang, sendirian untuk tetap sabar berada di atas kalimat yang hak dengan berbagai macam siksaan. Hanya untuk apa? Mengatakan satu ucapan saja. Kalau beliau mengatakan iya, Al-Quran itu makhluk, sudah selamat. Akan tapi beliau berkeyakinan tidak halal baginya untuk mengatakan itu. Karena harus ada yang menyuarakan kebenaran. Kalau semua ulama kemudian menempuh jalan tadi, maka tentunya akan akan tertutup al-haq. Dan manusia yang datang belakangan akan meyakini akhirnya semuanya bahwasanya Al-Quran itu makhluk sebagaimana yang diyakini oleh Mu'tazilah. Berlalu zaman Mu'tasim, sampai Mu'tasim meninggal dan diganti anaknya Al-Wathiq. Belum berhenti ujian tadi. Dan di masa Al-Wathiq inilah kemudian mulai diupayakan adanya adanya munadharat. Karena kokohnya Imam Ahmad terus-menerus di atas kebenaran itu, akhirnya pada diri khalifah muncul apa sih sebenarnya yang menjadi landasan dia sampai begitu kokohnya dan begitu sabarnya untuk mempertahankannya. Di situ diadakan munadharat, yaitu dialog, dan disaksikan oleh umat, di mana Imam Ahmad sendirian dan yang dihadapinya adalah khalifah beserta para dai-dai bid'ah dan para tentaranya. Tapi hal itu tidak membuat Imam Ahmad surut dan tetap menyatakan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, dan menuntut bagi mereka untuk mendatangkan satu ayat saja dari Al-Quran atau hadis dari Nabi SAW yang menunjukkan keyakinan mereka itu. Dan mereka tidak mampu, karena memang mereka andalannya adalah adalah kaidah-kaidah filsafat, kaidah-kaidah aqlaniyun. Tidak mampu. Sehingga karena panjangnya munadharah tersebut, sehingga menjadikan Al-Wathiq jemu. Kemudian akhirnya biasa ahlul bidah ketika tidak mampu untuk melawan hujjah dengan hujjah, menggunakan kekerasan dan kekuasaannya. Di situ hukuman kepada Imam Ahmad semakin berat, dengan dicambuk, dicambuk, dipukul,
Yang sampai-sampai Wathiq merasa kasihan cuman didorong oleh Ahmad bin Abdul Duad untuk dimunculkan rasa marahnya. Ketika mau melepaskan Imam Ahmad, dipanas-panasi, apakah kamu mau manusia mengatakan bahwasanya Imam Ahmad telah mengalahkan 2 khalifah sebelummu? Dia menang berarti kalau dia dibebaskan. Akhirnya dihukum sampai dicambuk sampai pingsan. Cuman kemudian muncul kekhawatiran pada diri khalifah, khawatir rakyat akan apa? Akan memberontak dan melawannya kalau seandainya Imam Ahmad mati. Akhirnya dikembalikan Imam Ahmad ke keluarganya dalam keadaan sakit parah saat itu. Sakit parah. Ini di zaman Wathiq. Di sini juga ikhwan hikmah bahwasanya bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa taala mesti akan berikan jalan keluar. Berikan jalan keluar pada setiap ujian. Karena memang Allah menguji hambanya bukan untuk membinasakan kita. Itu wajib kita yakini. Allah uji kita dengan ujian apapun, bukan untuk membinasakan kita, tapi untuk menguji keimanan kita, kesabaran kita. Maka wajib seorang muslim mukmin husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dilepaskan dan dirawat, kemudian cukup sembuh, beliau pun bisa menghadiri salat Jumat dan jamaah dan bisa menyampaikan hadis. Bisa menyampaikan hadis. Dan di situ mulai muncul juga orang-orang yang ingin untuk mengangkat senjata memberontak kepada penguasa. Itu setelah Al-Wathiq ini meninggal dan berakhir fitnah khalqil Quran akhwanifillah dengan meninggalnya Wathiq di tahun 221. Nah, ini kurun 3 khalifah. Kalau antum perhatikan 3 kekhalifahan menjadikan akidah Mu'tazilah sebagai akidah pokok dan memaksa manusia saat itu. Berkaitan dengan masalah ini, kita bihamdillahi tabaraka wa ta'ala banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dijauhkan dari ujian tersebut. Bisa meyakini keyakinan yang hak. Dan mengatakan yang hak dalam keadaan kita terjauhkan dari apa? Dari ujian-ujian sebagaimana yang umat dan ulama sebelum kita diuji dengannya. Mulai dari tahun 218 sampai 221. Ini Imam Ahmad di penjaranya, ya. Imam Ahmad di penjaranya sampai ini tahun 221. Kalau ulama tarikh mengatakan kalau pastinya sekitar 28 bulan. Itu di penjara dengan berbagai macam hukuman, berarti 2 tahun lebih, ya kan. Dari 218 sampai 221. Dari 18 sampai 20 sudah full 2 tahun. Kemudian sebagian dari tahun 221. Mereka katakan 28 bulan. Itu dikeluarkan dan dipulangkan ke rumahnya. Dalam keadaan beliau mengalami berbagai macam siksaan. Baru meninggalnya Wathiq, dan dengan itu terangkat fitnah, itu tahun 231. Dan diganti oleh Al-Mutawakkil. Dan di masa Al-Mutawakkil inilah khonifillah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala terbebas dari apa? Dari berbagai macam fitnah tadi, cuman berganti dengan fitnah yang sifatnya apa? Ujian kemudahan. Kalau tadi fitnah berupa kemandaratan. Dan pada masa Mutawakkil beliau diuji lagi. Ujiannya apa, akhwani fillah? Ujiannya dunia. Dan inilah seorang alim semakin kuat keimanannya, akan semakin besar ujiannya. Dia diuji untuk apa? Untuk mendekat kepada Mutawakkil dan menjadi
guru utama putranya. Naam, guru utama putranya. Cuma Imam Ahmad menolak, dan sebab penolakan tersebut akhirnya Al-Mutawakkil marah. Al-Mutawakkil marah sehingga Imam Ahmad mengalami banyak kesulitan di masa itu. Ya, ujian lagi. Dan Imam Ahmad memang termasuk di antara imam yang enggan untuk mendekat kepada penguasa dan sangat menjauh dari Dari ketenaran. Termasuk kalimat beliau yang masyhur, seandainya aku bisa berjalan di lorong-lorong Mekah atau Madinah dalam keadaan tidak dikenal manusia, maka sungguh aku sangat ingin seperti itu. Sangat menjauh dari ketenaran, apalagi ke pintu-pintu penguasa. Maka ketika diminta untuk menjadi pengajar utama putra dari Al-Mutawakkil, beliau menolak. Dan di masa Al-Mutawakkil ini, kembali bihamdillah tabaraka wa ta'ala keadaan sebagaimana sebelum Ma'mun, di mana manusia memiliki kebebasan untuk meyakini keyakinan yang hak dan tidak ada paksaan untuk meyakini keyakinan Mu'tazilah. Baik. Dan dari rentetan tadi akhwani fillah, padanya ibrah yang sangat banyak. Yang terkhusus di sini menunjukkan bagaimana kokohnya seorang alim di atas kebenaran yang sampai-sampai dikatakan oleh Ali ibn al-Madini, demikian pula Al-Muzani, asamallahu hadhil ummah bi Abi Bakrin ayyamal riddah wa bi Ahmad ibn Hanbal ayyamal mihnah. Allah Subhanahu wa taala jaga umat ini pada hari-hari kemurtadan dengan adanya Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada hari-hari ujian yang dimaksud ayyamal mihnah, yaitu ujian fitnah ini tadi. Dipaksanya manusia untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Allah jaga umat ini dengan adanya Ahmad ibn Hanbal yang kokoh di atas al-haq. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Oleh karena itulah kita dapati para a'immah senantiasa memuji beliau. Apalagi ketika berbicara tentang permasalahan keyakinan seputar Al-Quran, tidak akan lepas pembicaraan tentang peristiwa besar yang menimpa kaum mukminin saat itu. Bagaimana tidak? Keyakinan batil menjadi keyakinan resmi kekhalifahan saat itu. Bahkan tidak hanya satu masa khalifah, tapi sampai 3 kurun khalifah. Nah, juga di sini ibrah bagi kita semua bahwasanya al-haq, walaupun diuji di suatu masa mesti akan Allah Subhanahu wa taala menangkan, dengan sebab ulama-ulama yang tetap Allah berikan hidayah dan kekokohan untuk menyuarakannya. Karena al-haq tidak akan mungkin hilang. Al-haq mesti tetap ada. Maka kapan saja seseorang telah mendapatkannya, maka jangan sampai dia melepasnya dan sampai dia merelakannya untuk dia tinggalkan. Karena sungguh akhwani fillah, seseorang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-haq, dengan kebenaran, dengan manhaj yang lurus, kemudian dia kok meninggalkannya, sangat sulit setelah itu untuk bisa kembali. Sangat sulit. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Akan kami bolak-balikkan hati-hati mereka dan pandangan-pandangan mereka dikarenakan mereka tidak mau beriman di awal pertama kali kebenaran datang. Dan akan kami biarkan mereka tenggelam di atas kesesatannya. Ini hukuman bagi mereka-mereka yang sudah tahu al-haq, sudah tahu kebenaran, dan telah disampaikan kepadanya kebenaran, tahu itu yang hak, tahu, tapi dia menyombongkan diri dan meninggalkannya, maka Allah akan bolak-balikkan pandangannya sehingga sulit setelah itu untuk bisa menerima kebenaran tersebut. Makanya akhwanifillah, banyak-banyak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ats-tsabat, memohon kekokohan, dan sampai hati kita ini dibolak-balikkan dan disesatkan.
setelah mendapatkan hidayah. Sebagaimana doa ar-rasikhuna fil ilmi, doa orang-orang yang kokoh ilmunya yang disebutkan di awal-awal Ali Imran. Ini doa yang jangan sampai kita lalai, ikhwan, apalagi di zaman-zaman ini. Yang kita dapati begitu banyak mereka-mereka yang dulunya dikenal di atas sunnah, tapi dengan berbagai macam fitnah, baik itu dunia, baik itu harta, baik itu syubhat, akhirnya terpelanting dari jalan yang lurus. Nah, tentunya seorang mukmin muslim, nah, seorang sunni merasa khawatir pada dirinya. Kekhawatiran yang paling pokok, ikhwan, pada diri kita terlebih dahulu. Karena tidak ada jaminan bagi kita untuk apa? Istiqamah. Maka yang kita minta kepada Allah sebagaimana doa yang termaktub di awal Ali Imran tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Rabb kami, jangan Engkau simpangkan hati-hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Nah, memohon pada Allah jangan sampai disesatkan setelah mendapatkan hidayah. Jangan sampai disimpangkan setelah mendapatkan hidayah. Wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Karena dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba bisa selamat, bisa masuk ke dalam surganya dan bisa selamat dari nerakanya. Kalau bukan kasih sayang Allah, tidak akan bisa. Kalau kita hanya mengandalkan amalan kita, tidak akan mampu. Nah, demikian pula doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Seorang yang tahu betapa besar butuhnya kita pada kekokohan, pada kelurusan, pada keteguhan di atas al-haq, yakin tidak akan meninggalkan doa-doa ini pada hari-harinya. Naam. Karena apa tadi? Tidak ada jaminan. Naam, jangan sampai seorang tertipu oleh syaitan sehingga dia gurur, tertipu dengan dirinya sendiri, merasa bahwasanya dirinya telah selamat. Padahal selama nyawa ini, ikhwan, masih di raga kita, selama ruh ini masih bersatu dengan jasad kita, tidak ada dari kita yang mendapatkan jaminan keselamatan. Nah, baru seseorang bisa istirahat, bisa nyaman, bisa tentram setelah dia mati di atas keistiqomahan. Nah, dan setelah dia menginjakkan kakinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita masih hidup, banyak-banyak mohon pada Allah Subhanahu wa taala kekokohan dan keistiqomahan sehingga bisa husnul khatimah. Bisa husnul khatimah. Dan bihamdillah, Allah berikan kemudahan pada kita karena memang Allah tahu kadar hamba-hambanya. Allah uji manusia, hamba-hamba ini sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin kuat keimanan, semakin kuat ujiannya. Dan kita hamba-hamba yang lemah imannya. Nah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala akan diberi kekokohan, diberi sabar. Nah, baik, Allah mudahkan kita untuk bisa mempelajari agamanya tanpa banyak gangguan, tanpa banyak halangan. Dulu zaman Imam Ahmad, yang mau memenuhi Imam Ahmad harus sembunyi-sembunyi untuk menyampaikan hadis. Nah, baik, juga apa? Juga dihantui ketakutan, kekhawatiran, apalagi setelah diperintahkan oleh khalifah untuk menjauh dari negerinya, karena setelah keluar dari hukuman dalam fitnah khalqil Quran itu, akhwan, beliau juga tidak selamat dari ujian berikutnya. Sampai khalifah memerintahkan untuk menjauh dari negerinya dan tidak ingin aku bersatu denganmu di satu negeri yang aku ada di situ. Ini Imam Ahmad menyampaikan cara sembunyi-sembunyi. Nah, dan itu pun beliau tetap tidak memerintahkan manusia untuk memberontak. Dan ini salah satu juga yang menunjukkan jujurnya beliau dalam mendakwahkan kebenaran. Karena manusia saat itu siap kalau Imam Ahmad memfatwakan untuk apa memberontak, mereka akan mengikutinya. Tapi beliau tetap menyabarkan umat saat itu. Nah,
dan kita diberi kemudahan. Nah, namun bersamaan dengan banyaknya kemudahan, di sana ujian lain berupa kemalasan dari diri kita sendiri. Kemalasan dari diri kita sendiri yang lebih dominan. Nah, makanya kita harus berjuang dari sisi itu. Harus kita lawan dulu kemalasan dari diri kita. Nah, malas untuk memegang mushaf, memegang Al-Qur'an. Ini ujian tersendiri. Nah, saya malas untuk berdiri salat malam, berat untuk menghadiri majalisul ilm. Ini ujian-ujian kita paling seputar itu, ya. Maka butuh untuk kita mohon kepada Allah agar dijauhkan darinya dan diberi semangat pada hal-hal yang utama. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal 'azimata 'ala rusydi. Ya Allah, aku meminta kepadamu kokoh dalam perkaraku dan azimah di atas perkara yang rusyd. Bisa semangat pada perkara yang baik. Ini butuh kita meminta pada Allah. Kenapa? Banyak manusia semangat tapi pada perkara yang tidak baik, atau bersemangat pada perkara yang sia-sia. Dan kita rasakan, akhwan, terkadang seorang semangat sekali pada hal-hal yang sifatnya duniawi, semangat bukan main. Tapi ketika berkaitan dengan hal-hal yang utama, lebih utama dari itu, berkaitan dengan keselamatan dia di akhirat, muncul penurunan. Semangatnya kurang, kendor dan seterusnya. Nah, ini diantara upayanya ya memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi azimah, diberi semangat pada perkara-perkara yang rusyd, perkara-perkara yang lurus, perkara-perkara yang benar. Naam. Barakallahu fiikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan faedah padanya dan berikan keistiqomahan pada kita di dalam menjalani kehidupan ini sehingga bisa mati di atas Islam was sunnah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.